Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tumbal anak pertama. Dek, jantung Mbok Dariem sontak berdetak sangat kencang. Dengan nada emosi, Mbok Dariem pun memaki kakek tua itu. Dasar orang gila. Kamu stres ya, mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan dan kesenanganmu. Kakek itu hanya terkekeh mendengar Mbok Dariem yang membentak-bentak dirinya. Terus kamu mau apa sekarang, nenek peot? Ejek kakek itu kembali. Seraya berdiri, Mbok Dariem langsung berkata, aku tidak sudi mengikuti bisnis gilamu itu. Lebih baik aku pulang. Saat Mbok Dariem ingin melangkahkan kakinya, ia pun sontak terhenti karena kata-kata kakek itu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, maka nyawamulah sebagai gantinya. Enak saja, aku akan tetap tidak mau mengikuti perbuatan sesatmu. Kenapa nyawaku sebagai taruhannya? Ucapnya kesal sambil bertolak pinggang. Apa kamu lupa yang memberi kamu uang semalam yang kamu belanjakan untuk anakmu yang sedang kelaparan? Sambil tersenyum licik. Dan kau pikir itu semua gratis? Bentak kakek yang mulai emosi. Itu semua akan kamu bayar dengan nyawamu, Dariem. Lalu terkekeh dengan kencang. Jantung Mbok Dariem berdetak kencang saat mendapatkan bentakan dari kakek yang ia tidak kenal sebelumnya. Ia pun sontak bergetar karena takut. Dia tidak mau menjalani bisnis sesat dengan tumbal nyawa seseorang hanya demi ingin kaya. Namun jika dia tidak mengikuti kemauan kakek itu, maka nyawanya lah sebagai taruhannya. Dan jika dia tidak ada, bagaimana dengan anak-anaknya? Dia bingung serta takut campur aduk hingga tidak terasa bulir air mata mengalir perlahan. Ampun kek, saya tidak mau menjalani pesugihan ini. Tolong lepaskan saya. Mbok Dariem sontak berlutut dan memohon agar terbebas dari ancaman kakek itu dengan wajah yang memelas. Semua sudah terlambat, Dariem. Jika kamu sudah sampai di rumahku ini, maka kamu harus mengikuti semua keinginanku. Toh bukannya kamu ingin kaya? Dalam hati kalut, terpaksa Mbok Dariem pun menuruti keinginan kakek tua yang ia pun tidak tahu namanya, agar nyawanya selamat dari ancaman. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kakek itu tersenyum lebar karena Mbok Dariem yang akhirnya setuju dengan kemauannya. Gampang saja, kamu harus mencari tumbal anak pertama yang suci, bukan dari hubungan gelap. Terserah mau umur berapa saja, namun lebih bagus yang masih kecil, anak-anak atau bayi, namun itu sangat sulit. Yang lebih mudah ialah anak yang masih dalam kandungan. Namun yang diinginkan oleh Raja Jin, anak yang masih dikandung namun sudah berbentuk manusia, yaitu yang berkisar 7 bulan. Semakin banyak tumbal yang kamu dapat, maka kamu akan semakin kaya, karena manusia yang telah dijadikan tumbal itu yang akan menghasilkan uang. Paling sedikit, kamu harus memberi 1 tumbal dalam waktu 1 tahun di malam 1 suro. Jika aku tidak juga mendapatkan tumbal dalam waktu 1 tahun, tanya Mbok Dariem kembali, maka anak pertamamu lah sebagai gantinya. Bahkan jika kamu juga anak pertama yang suci, bisa jadi Raja Jin akan memilihmu. Mbok Dariem yang mendengar penjelasan panjang lebar dari kakek itu pun menelan salivanya sendiri. Jika kamu sudah mengerti, kamu boleh pulang. Raja Jin sudah menyiapkan beberapa uang di bawah bantalmu sebagai uang muka. Lantas kakek itu pun tersenyum puas. Mbok Dariem hanya mengangguk tanda paham. Di sepanjang perjalanan ia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu bodoh mau menuruti ajakan yang menyesatkan itu.
Namun mau bagaimana lagi? Pilihannya pun sangat sulit untuk ia terima. Dalam beberapa bulan ini hidupnya sangat tenang karena uang pemberian dari Raja Jin cukuplah banyak. Hingga ia dapat membeli semua yang ia inginkan. Begitu pula dengan anak-anaknya. Berbagai kebutuhan ia beli, mulai dari baju baru dan perabot rumah ia beli dengan cash. Di siang hari yang cukup panas itu, Mbok Dariem duduk santai di depan gubuknya sambil minum es yang berasal dari kulkas yang baru saja ia beli. Ah, nikmatnya hidup seperti ini, pikirnya. Hingga ia teringat akan sebentar lagi akan datang malam 1 Suro. Ia pun sontak langsung gelisah. Bagaimana cara aku mencari tumbal itu? Bisiknya pelan. Karena 1 minggu lagi tepat malam 1 Suro. Setiap harinya ia hanya gelisah karena dia memang sama sekali tidak mengerti bagaimanakah caranya, namun masih tetap enggan untuk bertanya pada kakek tua itu. Malam 1 Suro pun tiba. Dengan masih gelisah ia menatap anak-anaknya lekat dan perlahan meneteskan air mata. Maafkan ibu, nak. Aji yang begitu rajin jika berada di rumah pun merebus air. Niat hati ingin membuatkan ibunya teh hangat, karena dilihatnya ibunya yang duduk lalu mondar-mandir secara seperti orang yang tidak tenang. Ia menyalakan kompor minyak yang ada di dapur. Namun, kenapa apinya redup ya? Pikirnya sambil menggaruk kepala. Aji pun membuka penutup minyak yang ada di kompor. Apa minyaknya habis ya? Ucapnya dalam hati. Benar saja, kompor itu kering, tidak ada sedikit pun minyak di dalamnya. Dengan api yang masih menyala karena Aji lupa untuk mematikannya, Aji pun lantas langsung menuang minyak tanah yang ada di jerigen ke dalam lubang kompor tempat minyak. Dan apakah yang terjadi? Dah, kompor minyak itu pun meledak. Aji yang terkejut lalu terpental. Tidak sengaja jerigen yang ada di genggamannya pun terlempar ke atas, sehingga minyak tanah yang ada di dalamnya menyiram sekujur tubuh Aji. Sontak api yang menyala membakar kompor itu pun langsung menyambar tubuhnya. Mbok Dariem yang masih gelisah itu pun begitu terkejut saat mendengar ledakan yang sangat kuat dari arah dapurnya. Gegas ia pun berlari terburu-buru, begitu juga dengan 2 anaknya yang lain ke arah sumber suara itu. Saat sampai di ambang pintu, Mbok Dariem pun terbelalak melihat di tengah dapurnya itu telah berkobar api membakar kompor miliknya. Namun ia panik saat melihat ke seluruh sisi dapur. Tidak ada sosok Aji. Ia pun berteriak histeris. Di mana Aji? Di mana anakku? Sambil menangis ia pun lari ke arah belakang. Yang ternyata anak pertamanya itu ada di sana. Namun ia pun semakin meraung dan menjerit saat ia melihat kondisi anaknya yang dilalap oleh api yang sangat besar di sekujur tubuhnya. Tidak ada yang mampu ia lakukan, tubuhnya lemas, namun ia masih mampu untuk berteriak dan meminta tolong pada para tetangga. Ya, memang Aji sempat langsung berlari keluar rumah saat ia sadar di sekujur tubuhnya adalah api, karena agar rumah gubuknya itu tidak ikut terbakar, pikirnya. Ia berlari ke belakang rumah bukan tanpa alasan. Jika dia di luar pasti akan mudah untuk meminta tolong. Namun saat ia sudah berada di luar, tepatnya di belakang rumah, namun saat ingin berteriak tiba-tiba lidahnya kaku untuk digerakkan. Ia hanya berguling-guling di atas tanah agar api cepat padam. Beberapa tetangga pun datang mendengar teriakan minta tolong dari Mbok Dariem itu. Mereka pun sangat kaget melihat kejadian itu karena mereka sangat panik. Mereka malah berlari untuk mengambil air ke rumahnya masing-masing dan bukannya di rumah Mbok Dariem. Mereka yang masing-masing membawa ember itu pun langsung menyiramkan air itu ke tubuh Aji secara terus-menerus. Karena minim ilmu pada saat itu, semua warga tidak mengerti kalau ternyata api dari sumber minyak itu tidak dapat dipadamkan oleh air. Karena seluruh baju Aji basah oleh minyak pada saat itu. Semakin para tetangga mengguyur Aji dengan air, bukannya api itu makin padam, tapi malah api itu semakin bertambah besar membakar tubuh Aji. Aji masih tetap berguling dalam keadaan itu. Tetangga pun mulai tambah panik melihat kejadian ini. Terpaksa mereka pun menggulingkan Aji dalam sebuah parit selokan yang ada di dekat kejadian dengan menggunakan kayu, karena mereka juga tidak mau ikut terbakar api yang masih menyala di badan Aji itu. Setelah tubuh Aji masuk seluruhnya ke dalam parit, api pun padam dalam keadaan Aji yang tenggelam dalam air berlumpur di solokan itu.
Mbok Dariem yang menyaksikan anaknya dalam kejadian tragis itu pun semakin meraung dan menangis dengan sangat keras. Namun apalah daya, jeritan air matanya tidak mampu untuk mengembalikan nyawa anak pertamanya itu. Ya, Aji telah meninggal setelah salah satu warga telah mengecek keadaan Aji. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua warga pun berucap saat menyaksikan musibah ini. Beberapa warga mengangkat tubuh Aji dari dalam lumpur. Bau busuk sontak menyeruak, membuat indera penciuman sedikit terganggu. Semua hitam. Baju serta celana yang dikenakan Aji habis tidak tersisa. Yang tertinggal hanya kulit yang hitam pekat dengan sedikit mengelupas. Mereka lantas langsung memandikan mayat Aji malam itu juga. Saat sedang memandikan, sesekali kulit itu terkelupas dan hanyut terbawa air. Dagingnya pun sontak terlihat putih kemerahan, membuat warga yang ikut menyaksikan pun bergidik antara ngeri dan kasihan melihat keadaan Aji saat itu. Di tengah-tengah itu pun terdengar kepakan sayap dan suara burung gagak yang terbang dari atas atap Mbok Dariem, membuat semua orang di dalamnya merinding ngeri. Aji akan dikebumikan esok pagi, jadi malam itu mereka pun hanya mengkafaninya dan membaca Yasin secara bersamaan. Mbok Dariem belum sadarkan diri. Ia pingsan saat sedang melihat anak yang diangkat warga dari dalam parit. Hingga selesai yasinan, ia pun belum juga sadar. Mbok itu beneran pingsan apa sedang tidur sih? Kok lama banget? Seletuk tetangga samping rumah Mbok Dariem yang bernama Yudarmi. Ia memang kurang suka pada Mbok Dariem. Semenjak Mbok Dariem banyak uang, dia jadi sangat sombong dan malah sering menghina keluarga Yudarmi karena ia yang hanya sering makan singkong rebus. Namun dalam keadaan Mbok Dariem saat ini, ia pun merasa sangat simpati dan kasihan. Namun bukan pada Mbok Dariem, tapi hanya pada Aji. Karena Aji orang yang sangat baik. Bahkan ia akan sering memberi sedikit makanan pada anak-anaknya saat Mbok Dariem tidak sedang di rumah. Hingga sampailah di keesokan harinya. Semua warga pun memakamkan Aji tanpa ditemani oleh ibunya, yaitu Mbok Dariem. Karena sampai saat pagi itu, ia belum juga bangun. Yudarmi yang mengecek Mbok Dariem pun biasa saja. Tidak ada wajah kasihan yang terlihat di sana. Gimana yuk? Tanya Mbak Siti yang juga tetangga Mbok Dariem. Dia masih hidup kok, celetuk Yudarmi. Ya siapa bilang dia mati yuk? Mbak Siti menjawab. Ya paling-paling dia hanya tidur. Sudahlah, kita biarin saja dia, ucap Yudarmi kembali. Saat Yudarmi dan Mbak Siti ingin berlalu dari tempat Mbok Darmi, tiba-tiba Mbok Dariem pun sadar dengan kata-kata, "Aduh, kepalaku kok sakit ya?" Sambil meringis dan memegangi kepalanya, ia pun terkejut melihat Yudarmi dan Mbak Siti yang ada di hadapannya. "Kalian kok ada di kamarku? Mau maling ya?" bentak Mbok Dariem pada kedua tetangganya itu. "Cek, tidak sudi aku menyentuh hartamu sedikit pun," ucap Yudarmi. "Kami hanya mengecek keadaan Mbok Dariem aja kok," timpal Mbak Siti. "Emangnya kenapa sama aku ah?" bentak Mbok Dariem kembali dengan ketusnya. "Aku kalau tidak kasihan melihat anakmu yang sudah meninggal di lahap api itu pun tidak akan mau menginjakan kaki di tempat ini, Mbok." Yudarmi pun mulai emosi melihat kelakuan Mbok Dariem yang sangat sombong itu. Mbok Dariem yang terkejut mendengar penjelasan dari Yudarmi pun teringat akan kejadian anaknya tadi malam lalu bertanya, "Di mana anakku sekarang?" "Aji telah dimakamkan, Mbok," jawab Mbak Siti. Yudarmi yang sudah malas melihat Mbok Dariem itu pun langsung berlalu pergi. "Dasar wong gendeng, anake wis mati kok pura-pura ora weruh," racau Yudarmi sebelum berlalu. Mbok Dariem hanya dapat menangis menelan pil pahit yang ia ciptakan sendiri, yang kini harus merenggut nyawa anaknya hanya karena harta. Ia yang masih menangis pun pergi untuk meminta pertanggungjawaban pada si kakek tua dengan mendatangi rumahnya. Sampailah pada pohon beringin yang ada di depan rumah kakek itu. Bulu kuduk Mbok Dariem kembali meremang seperti sebelumnya dengan dahan yang melambai terkena angin. Gedoran pintu dan teriakan pun muncul dari Mbok Dariem yang mencoba memanggil sang kakek. Kakek yang merasa terganggu dengan suara itu pun sontak membuka pintu. Lalu, "Apa kamu tidak punya sopan santun ya datang ke rumah orang?" ujar kakek itu dengan sangat santai. "Gak akan aku bisa sopan sama orang gila seperti kamu," ucap Mbok Dariem.
Jadi mau apa kamu datang kemari? Jangan pura-pura tidak tahu kamu ya kakek tua. Kenapa kamu ambil juga anakku ah? Bentak Bodariem bersama dengan tangisannya. Dasar bodoh, bukannya aku telah menjelaskan semuanya padamu? Bukannya kamu telah mengerti resiko yang akan kamu dapat jika kamu tidak bisa memberikan tumbal? Gimana aku bisa mengerti? Sedangkan aku tidak tahu bagaimana cara mencari tumbal itu, jawab Bodariem memelas. Kakek itu membuang nafas dengan berat. Lalu, pantas saja, kamu itu paling mengerti, hanya menghabiskan uang saja. Mari masuk, akan aku ajari semuanya, ucap kakek. Bodariem pun menurut dan duduk di kursi dalam rumah kakek. Kamu mau cara mudah, apa yang susah? Tanya kakek. Sudahlah kek, jelaskan saja semuanya agar aku lebih mengerti. Ya sudah, 1. Jika kamu ingin tumbal anak ataupun orang dewasa, kamu harus bisa menculik dan mengurungnya di mana saja. Yang penting ada di dalam rumahmu. Namun itu sangat sulit karena hanya bisa pada malam 1 suro saja, tidak bisa malam lainnya. 2. Janin yang masih dalam kandungan, kamu cukup memberinya makanan pada wanita hamil dengan dibumbui ramuan. Jika ia sudah cukup umur, yaitu antara 7 sampai 9 bulan, janin itu akan hilang, dimakan oleh Raja Jin dalam kondisi masih dalam perut ibunya. Nanti aku akan memberikan ramuan rahasia itu padamu. Bodariem yang mendengar penjelasan kakek itu pun langsung mengerti dan tersenyum miring. Kembali ke sudut pandang Rati. Selepas membeli pecel, ia pun lantas berjalan untuk pulang. Saat berjalan menuju tempat di mana sepeda terparkir, tidak sengaja Rati pun bertemu teman sekolahnya waktu di SD dulu. Dia bernama Mita. Rati, apa kabar? Sapa Mita. Juga baik Mit, kamu sendiri apa kabar? Wah, kamu hamil berapa bulan ini? Sapa dan tanyaku pada Mita, karena aku lihat perut Mita yang cukup besar. Aku sehat, udah 8 bulan nih Rati. Bawaannya udah capek banget karena perutku yang terlalu buncit. Ngomong-ngomong, kamu udah mulai hamil belum? Syukurlah, alhamdulillah ini lagi mabuk-mabuknya Mit. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, aku pamit dulu ya Rat, mau pulang. Soalnya udah mulai capek banget, jalan dikit aja. Iya, aku juga sudah mau pulang ini. Dua teman lama itu saling berpamitan. Dan aku dan Bang Rehan pun kembali menuju sepeda kami, lalu langsung berboncengan untuk pulang ke rumah. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ban sepeda yang kami naiki kempes. Dek, banyak kempes nih, sepertinya bocor deh, ucap Bang Rehan padaku. Aku pun sontak melihat ke bawah, dan benar saja ban belakang sepeda kami kempes. Aku pun turun dari boncengan untuk berjalan kaki bersama Bang Rehan untuk mencari tukang tambal ban. Syukurlah kami berjalan tidak terlalu jauh sudah menemukan tukang tambal ban itu. Bang Rehan pun menyandarkan sepeda ontel berwarna hitam itu. Lalu, Pak, mau nambal sepeda? Iya mas, tunggu sebentar ya, ucap Pak Bengkel. Kami pun duduk di atas kursi kayu panjang yang terbuat dari batang pohon kelapa. Angin berembus pelan hingga membuatku mengantuk. Aku lihat bapak bengkel itu mulai melepas ban untuk memeriksa dan mencari di mana titik bocor itu dengan memompanya terlebih dahulu. Tidak lama dari itu bapak bengkel yang menangani sepeda kami pun meracau dan mengomel, namun dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Aku dan Bang Rehan pun saling pandang karena rasa bingung. Apalagi saat melihat Pak Bengkel itu malah memasang kembali ban itu. Aku yang melihat pun langsung berbisik, Bang, itu banyak kan belum ditambal, kok udah dipasang lagi ya? Bang Rehan yang mendengar penjelasanku pun langsung bertanya pada Pak Bengkel itu, Pak, banyak kok udah dipasang lagi? Pak Bengkel itu langsung melotot memandang kami seperti orang yang sedang jengkel dan marah, seraya berkata, banyak gak bocor, buat apa ditambal? Aku dan Bang Rehan mendengarnya pun terheran. Bukannya tadi kempes ya? Kalau tidak bocor jadi apa? Sedangkan kempesnya aja di jalan tadi, mana mungkin ada yang iseng kempesin ban kami. Setelah Pak Bengkel selesai memompa kembali ban kami, Pak Bengkel pun langsung berkata, sudah, tidak usah bayar. Lalu ia langsung berlalu pergi dan masuk dalam rumahnya. Belum juga pun kami berterima kasih, bapak pemilik bengkel itu pun sudah tidak terlihat.
Gegas kami pun langsung pulang karena hari sudah mulai sore. Senja sore ini begitu indah, apalagi jika memandang langit yang mulai berubah warna dari biru muda menjadi agak jingga. Itu sangat membuat hati menjadi tenang. Tibalah kami di rumah. Ternyata bapak dan ibu telah pulang dari ladang. Kami duduk berkumpul di ruang tamu pada sore menjelang maghrib. Tidak lupa ibu menutup semua pintu dan jendela, karena tidak bagus jika semua masih terbuka sedangkan ada orang hamil di dalamnya. Jika melanggarnya, tidak jarang sang ibu hamil itu diganggu oleh hal-hal yang berbau mistis. Lalu kami pun menyantap makanan yang sebelumnya kami beli dari pasar tadi, dengan melangkahi satu bungkus pecel yang niatnya ingin aku makan bersama Bang Rehan, dan satu bungkus lagi akan aku berikan pada ibu. Mitosnya, makanan yang terkena jambi-jambi atau sihir akan hilang ketika kita melangkahinya. Sebelum menyantapnya, tidak lupa pula dengan membaca basmalah agar semua yang dimakan menjadi berkah. Hingga sekitar beberapa hari pun berlalu. Tukang sayur langganan kami pun lewat dan berhenti tepat di depan rumah. Aku pun beranjak keluar untuk membeli sayuran untuk dimasak siang nanti. Beberapa ibu-ibu pun datang dengan tujuan yang sama. Biasalah, kalau para emak sudah berkumpul, maka ada saja yang dibicarakan. Bu, tahu tidak, anaknya Bu Kasna yang sedang hamil besar itu, katanya bayinya hilang dalam perut secara tiba-tiba kan? Oh iya, aku juga ada dengar. Katanya perutnya tiba-tiba sakit, seperti orang yang ingin melahirkan. Terus dibawa ke bidan dan diperiksa, ternyata perutnya sudah kempes dan tidak ada lagi isinya. Seluruh ibu-ibu yang ada di situ pun saling berbisik ngeri. Aku yang mendengar bahan cerita dari para ibu-ibu itu pun lantas bertanya, anaknya Bu Kasna, si Mita ya Bu? Iya, itu si Mita, jawab Bu Kartini membenarkan ucapanku. Aku pun ingat saat beberapa hari yang lalu bertemu Mita di pasar. Memang perutnya sudah membusung besar. Kok tiba-tiba bisa hilang ya? Pikirku. Hingga ada salah satu ibu-ibu yang berkata, makanya kalau pergi keluar rumah saat hamil itu, jangan lupa bawa gunting kecil diselipkan dalam baju. Kalau takut jatuh, bisa diikatkan peniti di pucuk gunting, lalu disematkan dalam baju. Itu buat apa, Bu? Tanyaku yang tidak tahu sama sekali. Fungsinya adalah agar makhluk halus atau apalah itu tidak bisa mengganggu kita, jawab ibu itu pula. Aku yang mengerti langsung mengangguk. Lalu Bik Menik pun berucap, bisa juga pakai sapu pendek yang sudah tidak terpakai, ataupun parang bekas yang ditaruh di kolong tempat tidur, agar makhluk halus juga tidak bisa mengganggu sewaktu kita tidur. Semua ibu-ibu yang ada di sana langsung membenarkan, karena pada malam itu adat istiadat dan berbagai mitos juga masih dipakai. Baiklah, semua itu akan aku praktekkan demi menjaga jabang bayi yang ada dalam perutku, pikirku pula. Selesai membeli sayur, aku pun kembali ke dalam rumah. Saran ibu tadi langsung aku lakukan agar tidak lupa nantinya. Aku langsung mencari sapu pendek yang sudah tidak terpakai. Lalu aku juga melihat parang yang telah berkarat juga aku bawa. Kedua benda itu aku tempatkan di bawah kolong tempat tidur. Malam hari pun tiba. Aku yang sangat merasa kelelahan pun tidur di samping Bang Rehan dengan lupa membaca doa. Baru saja terlelap, aku merasa ada yang masuk ke dalam kamarku dengan kain pintu yang sedikit bergoyang. Aku pun sontak membuka mata. Kulihat di pintu itu tidak ada siapapun. Aku yang masih di atas tempat tidur pun memiringkan badan ke arah kanan, dan begitu terkejutnya, aku melihat ada bayangan seseorang dari balik kelambu warna pink itu. Saat aku ingin membangunkan Bang Rehan, tiba-tiba tubuhku terasa sangat kaku dan tidak bisa digerakkan. Begitu juga dengan mulutku yang seakan terkunci. Bayangan itu lalu masuk dengan membuka sedikit kelambu dan memperlihatkan wujud aslinya. Bukannya ini adalah wanita yang aku lihat dari jendela pada malam itu. Jantungku berdegup dengan kencang, dengan tubuh yang masih kaku tidak bisa digerakkan. Aku melirik ke samping, namun Bang Rehan masih tertidur dengan pulas, tanpa mengetahui istrinya yang sedang ketakutan. Tubuhku bergetar saat wanita cantik itu tersenyum menyeringai menatapku lekat. Rasanya ingin aku memejamkan mata, namun tidak bisa. Mataku tetap terbuka lebar untuk menyaksikan wanita itu.
2 gigi taringnya muncul dari sudut bibir dengan darah yang menetes dari pucuknya. Aku terus diam menyaksikan dia yang ingin naik ke atas tempat tidurku dengan susah payah. Rasanya ingin sekali aku menjerit untuk meminta tolong, namun semua usahaku sia-sia. Suaraku tercekat di dalam leher. Aku semakin ketakutan karena wanita itu berhasil untuk naik dan duduk tepat di sebelahku. Aku yang saat itu mulai emosi bercampur rasa takut yang tidak karuan karena ingin mengangkat tangan untuk menepuk Bang Rehan yang masih terlelap tidur akan terbangun, namun nihil. Semua tetap saja tidak bisa. Air mata mengalir dari sudut mata. Aku menangis tanpa bersuara saat wanita mengerikan itu menyingkap baju tidur yang aku kenakan dan menampakkan perut yang mulai membunjit itu. Aku dalam kekalutan itu pun teringat ucapan Pak Kiai, yaitu doalah yang akan dapat menolongmu. Aku pun sebisa mungkin berdoa apa saja yang aku ingat. Karena panik, aku pun terkadang membaca ayat demi ayat dengan terbalik-balik dan juga lupa sama sekali ayat Al-Quran apa yang ingin aku baca. Aku pun semakin panik saat wanita misterius itu ingin memegang perutku dengan kuku-kukunya yang tajam. Dengan keringat yang mulai membanjiri dan air mata yang menetes semakin deras, aku mencoba untuk tetap tenang agar aku dapat konsentrasi membaca ayat pendek yang aku hafal. Dengan perasaan hati yang kuat, aku pun yakin aku pasti bisa melawan wanita iblis ini meskipun tubuhku tidak bisa bergerak. Aku pun sontak langsung membaca Al-Fatihah, surat 3 Qul dan ayat kursi. Meskipun bibirku tidak dapat digerakkan, namun hatiku masih bisa berdoa. Setelah aku membaca ayat di atas, wanita itu langsung meringis dengan darah yang masih menetes dari sudut bibirnya hingga mengenai perutku. Sekujur tubuhnya langsung meleleh seperti plastik yang terbakar api, lalu menghilang seketika. Alhamdulillah, semua telah berlalu. Setelah kejadian mengerikan itu terjadi dan hampir membahayakan sang jabang bayiku, aku pun langsung sadar. Semua itu hanya mimpi, namun terasa sangat nyata. Aku mengusap pipi dan keningku. Semua basah oleh keringat dan air mata. Nafasku masih tersegak. Aku masih mengingat semua kejadian itu. Sangat terekam jelas dalam memori. Wajah wanita berambut pendek sebau itu ternyata mengincar bayi dalam rahimku. Aku menoleh ke samping. Kulihat Bang Rehan yang masih tertidur dengan pulasnya. Aku langsung memukul bahunya karena kesal. Dalam keadaan genting seperti ini, kamu tidak bisa menolongku, Bang, jeritku dalam hati. Hingga Bang Rehan pun terkejut saat menimpa pukulan dariku. Apa sih, Dek? Kamu ini kok belum tidur sih? Ucapan pelan keluar dari mulutnya sambil menguap karena masih mengantuk. Iya, ini juga mau tidur. Aku enggan menceritakan kejadian itu. Takut jika ia nanti akan kepikiran dan mengganggu tidurnya. Karena pasti dia sangat telah bekerja seharian. Juga dia kan tidak tahu kalau aku mengalami kejadian yang mengerikan pada malam ini. Sudahlah, besok saja aku ceritakan, pikirku. Karena aku juga butuh istirahat juga demi menjaga kesehatanku dan bayi ini. Dengan tidak lupa untuk membaca doa, lalu sekejap pun aku langsung tertidur. Malam ini sangat dingin. Karena rintik hujan yang turun dari sore, aku pun sedikit menggigil kedinginan dan menarik selimutku agar tetap hangat. Bang Rehan yang menyadari aku yang sedang kedinginan pun langsung memelukku, dan aku pun kembali bermimpi aneh. Saat itu rasanya aku ingin melahirkan, karena aku yang telah berbaring di atas tempat tidurku dengan ditemani oleh Bang Rehan dan ibu, serta ada bidan di sisi lainnya. Namun seingatku aku baru hamil sekitar 2 bulan jalan ke 3 bulan. Tapi kenapa udah mau melahirkannya? Aku memandang ke arah perutku. Perutku sudah besar seperti sudah 9 bulan. Apa selama ini aku tidak sadar kalau memang perutku yang memang sudah besar? Aku tidak merasakan sedikit pun sakit dan mulas pada perutku seperti orang melahirkan pada umumnya. Tiba-tiba bayi itu keluar dengan sendirinya dengan dibantu oleh bidan itu. Tidak ada suara tangis si jabang bayi yang terdengar. Namun hanya suara bidan desa yang seraya berkata, "Maaf, saya tidak dapat menolong anak kalian. Anak kalian sudah meninggal." Aku pun kembali menangis dengan terseduh. Baru juga selesai nangis, ini udah nangis lagi. Untung saja ini ciptaan Allah, jadi air mata nggak akan kering.
Coba kalau buatan pabrik, mungkin udah bangkrut. Aku terus menangis dan menjerit dengan mata yang masih terpejam. Bang Rehan yang mendengar tangisanku pun terbangun dan menggoyang-goyangkan tubuhku agar aku juga bangun. Aku sontak terbangun dari tidur cantikku. Dengan pipi yang sudah basah, berkali-kali aku mengucap istighfar karena mendapatkan mimpi buruk itu. Kamu kenapa lagi, Dek? Aku mimpi buruk, Bang. Sambil mengusap pipiku yang basah, bukan karena aku sedang ngiler, namun karena air mataku yang masih mengalir. Istighfar, Dek. Bang Rehan turun untuk mengambilkan air putih untuk aku agar lebih tenang. Aku meneguk air putih itu, lalu menggigil karena airnya dingin. Dengan dibarengi hujan yang turun semakin deras. Kamu kedinginan ya, Dek? Sudah tahu nanya, jawabku ketus. Mungkin karena hujan, Dek. Lalu naik ke atas tempat tidur kembali. Memang belakangan ini cuaca cukup ekstrim ya, Dek. Aku yang mendengar ucapan Bang Rehan pun langsung menatapnya. Lalu, apa? Coba ulangi. Cuacanya ekstrim, Dek. Aku pun tersenyum sambil, ekstrim, Bang, bukan es krim. Udahlah, Dek, sama aja itu. Beda lah, Bang. Kata-katanya aja udah beda, apalagi artinya. Ucapku sambil membuang muka. Ngomong-ngomong, kamu tadi emangnya mimpi apa, Dek? Tanya Bang Rehan kembali. Aku mimpi kalau aku melahirkan dan anak kita meninggal. Yang bener, Dek. Coba besok kita tanya ibu. Mana tahu dia mengerti apa maksud dari mimpi itu. Aku pun mengangguk, lalu Bang Rehan mengajakku untuk melanjutkan tidur karena waktu masih menunjukkan pukul 2.30. Jangan lupa baca doa, Dek. Pagi pun menyapa dengan sinar mentari yang cerah. Bang Rehan telah pergi ke tempat kerjanya. Aku yang duduk di kursi kayu menatap ibu yang sedang sarapan. Aku pun berjalan mendekat ke arahnya dengan niat ingin bertanya tentang arti mimpiku tadi malam. Bu, aku mau tanya boleh? Tanya apa, Nak? Kalau mimpi sedang melahirkan dan anak yang dilahirkan itu meninggal, apa artinya, Bu? Sontak ibu menghentikan sarapannya dan menatapku lekat-lekat. Apa kamu yang mimpi demikian, Nak? Iya, Bu. Aku tadi malam mimpi seperti itu. Ibu menarik nafas panjang dan mengembuskannya dengan perlahan, sambil tersenyum tipis. Kalau mimpi melahirkan, itu artinya kamu akan mendapatkan banyak rezeki berupa anak, harta atau semacamnya. Namun jika mimpi anak yang dilahirkan itu meninggal, artinya adalah sebaliknya. Sebaliknya bagaimana, Bu? Aku yang penasaran pun langsung bertanya. Ya sebaliknya dari meninggal, yaitu anak itu akan selamat, sehat, dan panjang umur. Benarkah itu, Bu? Ibu pun mengangguk dengan senyuman yang merekah dari bibirnya. Aku pun menarik nafas dan membuangnya lepas. Sangat lega rasanya mendengar penjelasan dari ini. Tidak terasa senja pun tiba. Seperti biasa, ibu lekas menutup pintu dan jendela karena hari sudah mulai maghrib. Aku duduk di kursi kayu sambil menunggu Bang Rehan pulang. Aku duduk tepat di samping jendela dengan tidak sengaja melamun. Tiba-tiba aku mendengar suara anak ayam. Suara anak ayam itu semakin keras, seperti kehilangan induknya. Karena waktu masih masuk waktu maghrib, aku pun enggan untuk keluar. Namun aku hanya mengintip dari jendela kaca. Aku pandangi luar rumah yang mulai remang-remang. Sedikit gelap, tidak ada anak ayam sejauh mata memandang. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara pintu diketuk. Aku yang masih mengintip pun memiringkan wajah ke arah pintu. Sontak aku terkejut. Loh, ibu kok ada di luar sih? Bukannya selepas menutup pintu dan jendela, ibu langsung pergi ke dapur tadi, pikirku. Gegas aku membukakan pintu. Wangi bunga melati bercampur kandil pun menyeruak menusuk lubang hidung. Ibu dari mana? Marip-marip kok di luar sih? Tanyaku. Ibu hanya tersenyum menyeringai, membuat bulu kuduku meremang. Lalu ibu berjalan ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah dan berhenti di pohon jati besar yang ada di ujung jalan. Lalu melambaikan tangan ke arahku dengan maksud menyuruhku agar ikut bersamanya. Baru saja melangkahkan kaki ke arah teras rumah, namun dari dalam rumah aku mendengar suara. Kenapa kamu buka lagi pintunya, Nak? Bukannya tadi sudah ibu tutup? Aku terkejut mendengar suara dari arah dalam rumah. Iya,
Itu adalah suara milik ibu. Sontak aku pun menoleh ke arah belakang untuk meyakinkan bahwa itu adalah ibu. Dan benar saja, itu ibu yang berdiri di ambang pintu tengah menuju ke arah dapur. Lalu, jika ibu ada di dalam, siapa orang yang sedang ada di luar? Dengan cepat aku pun berbalik untuk melihat ke arah bawah pohon jati, di mana terakhir kali aku lihat ibu yang melambai ke arahku. Namun, tidak ada siapapun di sana. Sontak sekujur tubuhku bergidik merinding. Lalu, "Kamu mau kemana, nak?" Tidak, Bu." Aku pun terbata menjawab pertanyaan itu dan langsung masuk dengan menutup pintu rapat-rapat. Lama sudah rasanya aku menunggu Bang Rehan. Akhirnya ia pun sampai di rumah dengan selamat. Tidak lupa aku menyalami dan membuatkan kopi untuknya. Aku lihat dia membawa bungkusan plastik yang entah apa isinya. Kopi panas pun aku suguhkan untuknya. "Ini, Dek, aku bawakan kamu martabak." Aku pun tersenyum bahagia telah dibawakan oleh-oleh darinya. Aku pun langsung mengambil satu potong martabak manis itu dengan hati ingin menyuapkan ke mulut. Belum pun sempat sampai pada mulut, aku pun mendengar, "Ini bukan aku loh, Dek, yang beli." Aku pun menghentikan tangan, kuurungkan untuk jadi menyuap makanan ini. "Jadi siapa yang beli kalau bukan kamu, Bang?" "Tadi Mbok Dariem yang memberikannya padaku." Aku pun sontak terbatuk mendengar penjelasan darinya. "Kamu kenapa, Dek? Kalau makan pelan-pelan dong." "Kenapa kamu gak bilang dari tadi sih, Bang? Untung saja belum aku makan." Lalu langsung meletakkan martabak tadi ke tempatnya semula, yaitu kantong plastik berwarna hitam. "Emang kenapa kamu gak mau makan kalau pemberian dari orang lain?" "Bukan begitu, Bang. Aku mau kok makan dari pemberian orang lain, tapi bukan dari Mbok Dariem." "Emang kenapa, Dek, kalau dari Mbok Dariem?" "Gak apa-apa, Bang. Sudahlah, gak usah dibahas." Aku pun memanggil ibu, bapak, serta adikku untuk makan martabak itu bersama-sama. Karena pemberiannya cukup banyak, takut kalau tidak habis pasti mubazir. Mereka pun mengunyahnya dengan lahap. Karena memang sangat jarang ada tukang martabak di desa waktu itu. Selesai makan malam, aku pun langsung beranjak untuk tidur. Jam menunjukkan pukul 11 malam, aku belum juga bisa tidur. Perutku sangat terasa lapar. Aku berjalan menuju dapur untuk mencari makanan. Karena tidak bisa makan nasi, aku hanya makan tempe dan tahu goreng saja malam tadi. Jadi wajar saja jika kini aku sudah kelaparan. Aku menyingkap tudung saji, yang ada hanya 2 potong martabak pemberian dari Mbok Dariem itu. Aku menutupnya kembali karena aku yang mulai curiga saat bertemu di pasar waktu itu. Kenapa dia selalu memberikan makanan dengan percuma? Bahkan pecel yang ia jual waktu itu diberikan dengan gratis, pikirku. Aku duduk di depan meja makan kumuh ini sendiri, dengan berhadapan langsung dengan kamar mandi yang tidak memiliki pintu, hanya kain sajalah sebagai penutupnya. Suara gemercik air mengusik telingaku, membuat aku penasaran siapakah yang ada di dalam sana. Apa ada yang buang air kecil ya, pikirku. Namun aku masih tetap duduk di kursi itu sambil menunggu orang yang keluar dari kamar mandi. Karena aku juga ingin buang air kecil sebelum kembali untuk tidur. 15 menit telah berlalu, namun belum ada yang keluar dari sana. "Siapa sih yang ada di dalam? Cepet dong gantian," ucap pelan karena takut membangunkan yang lain. Tidak ada suara yang keluar dari sana. Namun suara itu sudah tidak ada lagi. Lalu aku pun beranjak menuju ke kamar mandi itu. Sampai di depan kamar mandi baru saja ingin menyingkap kain penutup, suara gemercik itu kembali muncul. "Siapa sih di dalam?" ucapku dengan kesal. Namun, dari arah belakang ada bayangan hitam yang lewat. Aku yang saat itu sangat terkejut, langsung berlari menuju ke kamar dengan kecepatan tinggi. Jantungku berdebar kencang. Kulihat Bang Rehan tetap tidur. Dia juga tidak tahu aku yang baru saja terkejut dan berlari setengah mati. Aku merebahkan tubuhku dengan rasa detak jantung yang masih memburu. Aku tidak jadi buang air kecil karena takut, namun enggan untuk membangunkan Bang Rehan untuk sekedar menemani aku ke kamar mandi. Aku putuskan untuk menahannya dan menunggu esok hari. Berdoa pun kini tidak lupa untuk kubaca sebelum tidur. Baru saja ingin memejamkan mata, aku pun merasa terganggu dengan suara derap orang yang sedang berjalan di arah luar, tepatnya di samping kamar kami.
Suara langkahnya begitu keras, seperti memang dengan sengaja orang itu lakukan. Aku pun urung untuk mengintip siapa orang itu, karena rasa takut yang masih melanda membuat aku malas untuk turun dari tempat tidur. Aku memaksakan untuk memejamkan mata meskipun kantuk belum juga melanda aku yang sedang dilema ini. Namun tiba-tiba mataku refleks terbelalak dengan lebar saat aku mendengar ada suara tangisan. Ya, suara tangisan anak kecil. Aku menutup wajahku dengan selimut dan berharap aku jangan sampai melihat hal-hal aneh lagi karena aku yang sudah mulai lelah. Aku kembali menutup mataku dengan berselimutkan kain panjang hingga ke bawah. Semakin aku menutup mata, maka semakin kencang pula suara tangisan anak itu. Aku membuka selimut dengan paksa dan menghelakan nafas panjang. Anak siapa sih malam-malam gini? Ganggu orang yang lagi istirahat saja. Krak, krak. Suara yang berasal dari jendela kayu yang mulai lapuk. Apalagi nih, pikirku. Seperti suara yang menggaruk bagian kayu yang mulai keropos itu. Dan suara tangis anak yang tadi pun muncul kembali, namun sangat pilu dan menyedihkan aku rasa. Tolong ya, jangan ganggu, kami ingin istirahat, ucapku sambil melihat ke arah jendela. Suara tangisan tidak lagi aku dengar. Aku pun duduk karena aku masih mendengar suara orang yang menggaruk jendela kayu kami itu. Pergi sana, sudah aku bilang jangan ganggu kami ingin istirahat. Sambil memandang jendela kamar. Namun apa itu? Tadi dari arah lubang angin. Kupandangi dengan seksama lubang angin tadi. Dek, jantungku kembali berdetak sangat kencang. Aku lihat ada tangan yang muncul dari lubang angin itu. Kulitnya begitu putih pucat dengan kuku hitam yang panjangnya mencuat. Aku menggigil saat itu, menahan rasa takut. Aku tepuk beberapa kali lengan Bang Rehan agar cepat bangun. Aku ingin berteriak namun lidahku terasa sangat kaku. Kembali aku tepuk tangan Bang Rehan. Belum juga ia terbangun dengan tangan misterius yang masih aku lihat di sana. Namun, klak, lampu mati. Yang membuat aku terkejut setengah mati adalah saat ada tangan dingin yang menyentuh pundakku. Sontak aku berteriak sangat kencang. Aku pun bingung saat lidahku tidak lagi kaku dan kembali seperti semula lagi. Bang Rehan yang mendengar teriakan dariku pun langsung terbangun. Ada apa, Dek? Tep, lampu pun kembali nyala. Aku yang masih dalam kondisi ketakutan pun rasanya tidak dapat berkata apa-apa, hanya diam dengan deraian keringat yang menetes dari dahi. Memang aku jarang sekali bercerita tentang kejadian-kejadian seperti ini. Namun tidak pada saat ini. Aku tadi melihat ada tangan mengerikan yang muncul dari lubang angin itu, Bang. Ada suara tangisan anak kecil dan suara orang yang sedang menggaruk jendela kamar kita. Bang Rehan memelukku agar lebih tenang. Mungkin kamu hanya halusinasi, Dek. Udah malam. Itu makanya tidur jangan bengong aja. Mungkin benar yang diucapkan Bang Rehan. Aku hanya halusinasi saja karena rasa takut yang menguasai diriku. Namun, Bang, temenin aku ke kamar mandi yuk, pintaku sambil tersenyum. Ayo, masa kamu takut sih di rumah orang tuamu sendiri, Dek? Padahal kamu dari kecil udah tinggal di sini. Aku hanya menghela nafas. Itulah alasannya aku malas minta ditemani olehnya, meskipun terkadang aku sambil berlari karena takut saat ingin ke kamar mandi. Namun tetap saja aku akan pergi sendiri karena dengan kejadian yang sering aku alami dengan kondisi hamil ini, aku jadi agak sensitif dan selalu merasa takut. Dan setelah kejadian itu sampai menuju ke pagi hari, tidak aku temui teror lagi. Aku pun tidur dengan nyenyak. Namun, tidak dengan keesokan harinya. Hari yang aku lalui pun semakin mencekam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.